warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi untuk belajar pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke, Rina hadir, Risa hadir, Putri hadir, Riko. Nah, apa sudah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai sila-sila dari Garuda Pancasila. Nah, Pancasila itu ada berapa sila aja sih? Siapa yang tahu? Ya, betul. Pancasila itu terdapat 5 sila. Nah, kita tujuannya belajar materi Pancasila ini agar kalian itu dapat mengidentifikasi sila-sila yang ada di dalam Garuda Pancasila, dan kalian juga dapat menyebutkan apa aja sih Pancasila itu, sila-silanya ada berapa, apa aja sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Karena sebagai warga Indonesia ya, tentunya kita harus wajib untuk menghafalkan dari Pancasila itu sendiri. Nah, dari kalian apakah sudah ada yang hafal Pancasila? Nah, ayo siapa yang sudah hafal Pancasila bisa maju ke depan untuk mempraktekkan menyebutkan Pancasila. Oke, kalau tidak ada yang ingin maju ke depan, kita menyebutkan Pancasila bersama-sama saja ya. Oke, kita menyebutkan Pancasila yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ayo, apakah kalian sudah bisa menghafalkan? Nah ya, nanti Ibu kasih tugas untuk menghafalkan sila Pancasila di rumah ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu sudah mempunyai gambar lambang Pancasila. Nah, di sini ada 5 gambar ya di Pancasila. Yang pertama itu ada lambang bintang, yang kedua ada lambang rantai, dan yang ketiga itu ada lambang pohon beringin, yang keempat ada lambang banteng, dan yang kelima itu ada lambang padi dan kapas. Nah, dari kelima lambang ini semuanya memiliki arti sendiri-sendiri. Sila yang pertama ini melambangkan bintang, yaitu artinya gambar bintang itu melambangkan bahwa memberi simbol sebuah cahaya yang dipancarkan oleh oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena di Indonesia itu mempunyai beberapa banyak agama, maka warga Indonesia itu dibebaskan untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, di sini Indonesia memiliki berapa agama? Nah, betul. Indonesia itu mempunyai 6 agama. Oke, yang kedua yaitu ada lambang rantai. Di sini lambang rantai yaitu mengartikan bahwa manusia itu hidup berdampingan sama seperti rantai yang berdampingan semuanya ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari manusia lain. Maka dari itu, manusia akan selalu membutuhkan makhluk lainnya. Dan yang ketiga itu ada lambang pohon beringin. Nah, karena pohon beringin itu kan besar ya.
pohon beringin itu dapat mengayomi atau menjadi tempat berteduh bagi setiap orang. Karena Indonesia itu mempunyai beberapa peraturan, beberapa keadilan ya, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia dapat dilindungi oleh negara kita. Nah, yang keempat itu ada lambang banteng. Di sini lambang banteng itu mengartikan bahwa permusyawaratan. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari musyawarah ya, baik itu musyawarah di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Itu tentunya kita selalu membutuhkan musyawarah untuk mencapai beberapa hal yang ingin dicapai ya. Nah, yang kelima itu ada lambang padi dan kapas. Nah, di sini padi dan kapas itu melambangkan bahwa mengartikan simbol kemakmuran bagi bangsa, karena Indonesia kan mayoritas itu makanannya adalah padi ya. Oleh karena itu Indonesia itu dapat dimakmurkan oleh adanya tani, adanya padi, seperti itu. Maka Indonesia itu bisa makmur. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini tadi dan Ibu telah menjelaskan sila-sila yang ada di Pancasila dan nilai-nilainya yang terdapat dari lambang Pancasila ini, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun kalian ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, oke, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan ke permainan ya. Kalian suka kan permainan? Oke, kalau gitu Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Oke, ayo cepat duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan isi Pancasila dan juga lambang gambarnya ya. Kalian nanti diminta untuk menggabungkan lambang dan isi dari sila tersebut. Misalkan kalau padi itu ada di sila berapa, kapas di sila berapa, nah itu. Oke, Ibu akan bagikan ini ya. Oke, sudah. Kalau sudah bisa nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Salah satu perwakilan nanti mengumpulkan ke depan. Oke, setelah semua kelompok sudah terkumpul semua ya jawabannya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit penerapan sila Pancasila dalam kegiatan sehari-hari ya. Tentunya kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu tidak terlepas dari salah satu sila yang ada dalam Pancasila. Misalkan kita bergotong royong. Nah, kita dapat terapkan itu dari sila yang kedua, yaitu lambang rantai gotong royong. Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, apabila kita mendapatkan orang lain yang kesusahan, kita dapat membantu. Misalkan orang lain membutuhkan bantuan kita dapat bergotong royong untuk membantu. Nah, ada juga kita ya sebagai, kan rata-rata kita sebagai umat muslim. Nah, apabila ada teman kita yang beragama Katolik ataupun Hindu, kita tidak boleh semena-mena terhadap dia, kita tidak boleh mengejeknya. Karena kita harus bertoleransi. Karena semua agama itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, dari penjelasan itu tadi ya dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga Indonesia, kita harus memperhatikan sila Pancasila dalam berbagai kegiatan. Karena sila Pancasila itu selalu berkaitan erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari, baik ada di kegiatan sekolah ataupun kegiatan di masyarakat. Tugasnya di rumah kalian mengerjakan LKPD-nya ya untuk dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.